Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama Yayas Ilyas Channel. Insya Allah di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara sederhana menawarkan produk dan juga bisnis PTBS. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa umumnya kita, ya, orang-orang itu ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, mungkin bisa juga singkat dan padat, ya, terutama dengan cara sederhana atau simple yang bisa memahami situasi dan kondisi yang ada, ya. Nah, langsung saja kita mungkin akan kepada poin, yaitu dimana kita akan istilahnya secara tidak langsung kita akan melakukan presentasi, ya, atau juga prospek, ya. Nah, jadi poin yang paling penting adalah, ya, yaitu mengetahui dulu kondisi calon konsumen yang akan kita berikan informasi. Ya, karena ketika kita akan memberikan informasi, tentu kita punya misi untuk menyampaikan informasi, namun harus mengetahui, katakanlah, kondisi yang ada, ya. Umpamanya misalkan ketika kita bertemu dengan contohnya kita bertemu dengan teman lama, ya, atau dengan saudara atau dengan siapapun, gitu ya, yang sudah kita kenal lama, ya. Tentu kita akan semacam, ya, menanyakan tentang kondisi dirinya, kemudian kondisi keluarganya, kemudian kondisi sedang bekerja atau sedang punya usaha apa, ya. Tentu kita akan, ya, semacam basa-basi yang memang untuk lebih mengakrabkan, ya. Tentunya tidak hanya sebatas basa-basi saja, kita pun akan dengan niat ingin membangun sebuah hubungan yang lebih bermanfaat, ya. Tentunya kita akan mempunyai keinginan untuk adanya pengembangan, ya, entah dari pengembangan diri, juga kita ingin sebisa mungkin memberikan kepada dia, ya, yang kita ajak yang kita ajak ngobrol itu, yaitu teman atau saudara atau siapapun, ya, yang sudah kita kenal lama, ya, agar sama-sama ada pengembangan dan perkembangan, entah itu dari kondisi yang ada, ya. Ya, jadi kalaupun misalkan itu kita akan bertemu dengan katakanlah calon konsumen atau calon yang akan kita ajak ngobrol, ya, yang baru, ya, tentu kita akan berkenalan terlebih dahulu, ya, dengan niatkan bahwa perkenalan ini murni untuk silaturahmi, ya, tanpa ada keinginan-keinginan lain seperti ingin mengajak atau menawar-nawarkan atau mengajak, ya. Kita awali dengan
memperkenalkan diri dan berusaha untuk mengakrabkan diri, ya, dijalin komunikasi yang bagus, yang baik. Ya, kita kembali ke cara sederhana ketika kita sudah katakanlah sudah kenyang lah, katakanlah ngobrol sana sini ya, sehingga terjalin hubungan yang cukup akrab ya. Nah, kita akan berlanjut kepada obrolan yang sifatnya untuk pengembangan diri ya. Jadi supaya keadaan saat itu ya bisa berubah atau bisa berkembang, berupaya agar terjadi perbaikan, entah itu perbaikan atau pengembangan kepada arah dan juga kondisi yang lebih baik ya. Kita hanya sebatas berupaya ya. Yang pertama adalah cara sederhananya ya, kita poin utamanya ya, mengetahui dulu kondisi calon konsumen ya. Kita mengetahui dengan tentunya menanyakan tentang bagaimana kesehatannya ya, kesehatan dirinya. Kalau dia sudah berkeluarga, bagaimana dengan kondisi kesehatan keluarga ya, atau yang masih punya orang tua, bagaimana kondisi kesehatan orang tua ya, dan saudara-saudaranya ya. Nah, apabila kita ketahui bahwa dia itu sedang mengalami problem katakanlah ya dengan kesehatannya ya, entah itu dengan sakit sakit yang ringan atau yang parah gitu ya, atau juga sakit yang serius ya ataupun sampai berat ya. Nah, kita dengan menyimak tentang kondisi kesehatan yang kita calon konsumen tersebut ya, kita sudah mempersiapkan diri dalam pikiran kita bahwa untuk menjadikan dia itu mendapatkan solusi dari problem kesehatan yang ada ya, kita sudah mempersiapkan diri ya dengan menyampaikan materi ya, atau istilahnya informasi mengenai bahwa PTBS itu mempunyai produk diantaranya produk herbal ya, maka bisa dihubungkan dengan penyakit yang diderita oleh calon konsumen tersebut ya, atau kabar berita mengenai siapa yang sakit apa, dan insya Allah PTBS punya katakanlah alternatif ya obat herbal, yaitu berupa produk herbal. Tinggal kita sesuaikan saja sakit apa ataupun keluhan mengenai misalkan hubungan pasangan suami istri ya, atau istilahnya dalam hal problem vitalitas kesehatan orang dewasa ya. Insya Allah kita bisa sampaikan mengenai produk-produk untuk menjadi solusi problem-problem dari segi kesehatan ya, yang diderita oleh calon konsumen tersebut ya. Jadi kita bisa sampaikan produk-produk herbal di PTBS yang bisa menjadi alternatif untuk menjadi solusi yang mengenai problem kesehatan yang diderita oleh calon konsumen atau keluarganya atau siapapun ya. Yang kedua, kita bisa tanyakan atau ya mungkin tidak terlalu bertanya-tanya terlalu dalam ya,
bagaimana tentang sumber penghasilan ya katakanlah ya. Nah misalkan calon konsumen tersebut mempunyai sumber penghasilan seperti driver ojek online atau driver taksi online ya, atau driver katakanlah kendaraan-kendaraan ya, apapun itu, kendaraan dari motor sampai dengan kendaraan berat katakanlah ya, seperti ekskavator atau kendaraan-kendaraan berat untuk sebuah proyek-proyek yang memakai bahan bakar ya, ya dimana mesinnya itu memakai bahan bakar ya, entah itu bensin ataupun solar ya. Nah ketika mereka mempunyai kendaraan tersebut ya, dan kendaraan tersebut itu merupakan faktor pendukung calon konsumen itu untuk mendapatkan penghasilan ya. Maka kita bisa sampaikan bahwa PTBS mempunyai produk yang fungsi pada efeknya itu ya sebagai penghemat bahan bakar ya. Tentu kita sampaikan bahwa ada beberapa tahapan dari kinerjanya produk penghemat BBM ini katakanlah ya, seperti eco racing untuk motor, kemudian eco racing untuk mobil ya yang berbahan bakar bensin ya, dan eco diesel untuk kendaraan yang bermesin diesel yang berbahan solar ya, kita bisa sampaikan ya. Nah kemudian apabila sumber penghasilan calon konsumen tersebut itu seorang petani ya, entah petani rumahan ya, maksudnya petani yang skala kecil lah katakan ya, ataupun petani yang skala besar ya, seperti punya perkebunan perkebunan yang skala besar lah ya. Nah bisa kita sampaikan bahwa PTBS mempunyai produk pupuk organik ya. Bisa kita sampaikan bahwa ada untuk eco farming, kemudian produk slow release dan produk yang sebagai penyerta atau pelengkap untuk produk pupuk organik ya. Kita sampaikan kepada calon konsumen tersebut bahwa PTBS juga mempunyai produk pupuk organik ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah kemudian apabila sumber penghasilan calon konsumen tersebut itu adalah punya profesi lah, seorang peternak ya, punya peternakan lah katakanlah ya. Kita sampaikan bahwa PTBS mempunyai produk untuk ternak agar kualitas ternak tersebut meningkat ya, untuk perbaikan kondisi ternak tersebut lah. Tentu kalau kondisi ternak tersebut dan dijual hasil produk ternak tersebut dijual, itu hasilnya atau kualitasnya insya Allah lebih baik ya, lebih bagus ya. Dan bisa nanti di lapangan katakanlah kita bisa mengorek katakanlah ya mengenai sumber penghasilan dari calon konsumen tersebut ya. Apabila misalkan calon konsumen tersebut hobi berdagang ya, kita bisa sampaikan bahwa produk PTBS juga ada seperti produk-produk lainnya, seperti produk untuk skincare atau parfum ya, atau juga lipstick ya, isinya untuk katakanlah produk-produk untuk
menambah ya dari segi penampilan itu. Ini kebanyakan untuk kaum hawa ya, ya kaum wanita ya, ya yang hobi berdagang, seperti tadinya hobi berdagang misalkan, atau pedagang keliling atau pedagang mangkal ya, seperti misalkan contohnya pedagang baju ya, atau punya butik lah katakanlah. Nah, bisa dipadukan ya, misalkan pedagang butik pakaian ya, itu bisa di ruangannya ya, atau di showroomnya ya, atau di outletnya ya, bisa di pasarkan juga produk mengenai skincare atau untuk kecantikan ya, dari produk-produk PTBS ya, bisa dipadukan ya. Ya siapa tahu ya rezeki, ketika butiknya mungkin lagi jarang peminat ya. Nah, siapa tahu ketika ditampilkan atau disuguhkan adanya produk skincare dan produk kecantikan lainnya ya, seperti ada serum ya, tentu kaum hawa atau kaum wanita lebih paham ya, serum siang, serum malam ya, ya. Kemudian ada sabun juga, sabun ya insya Allah sabun untuk kesehatan ya. Itu bisa dipadukan juga bagi pengusaha ya, yang sedang dalam ataupun hobi berjualan ya, apapun ya, insya Allah bisa disematkan atau bisa dipadukan dengan produk-produk PTBS ya, disesuaikan dengan kondisi produk-produk dagangnya ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kita mengetahui dulu, pasti setiap orang itu punya cita-cita ataupun keinginan ya, yang mungkin yang dalam saat ini sedang katakanlah sudah lepas sekolah misalkan ya, dan ingin punya penghasilan katakanlah ya, punya penghasilan, itu tentu akan terbentur pada beberapa kondisi ya. Mungkin salah satunya itu modal usaha ya. Yang kedua pengalaman dalam usaha ya. Kemudian selanjutnya dari faktor skill ya, atau kemampuan ya. Ya tentu keadaan dan kondisi masing-masing orang itu tidak akan sama ya. Kita mungkin bisa kembali ke cita-cita atau keinginan, kita bisa katakanlah mengorek ya, atau menanyakan atau mengetahui cita-cita atau keinginan calon konsumen tersebut. Ya mungkin keinginannya ketika katakanlah sudah lepas sekolah, kemudian sudah bekerja, walaupun bekerja sederhana ya, dengan penghasilan yang sederhana ya, tapi mungkin punya keinginan katakanlah kalau yang masih sendiri ya, katakan belum punya pasangan, atau belum masih jomblo katakanlah ya, ini tentunya ingin menikah ya, ingin menikah. Kemudian setelah menikah, qadarullah, kalau misalkan Allah memberikan rezeki ya, itu mempunyai anak ya. Ya, kemudian setelah mempunyai anak, tentu ingin mempunyai rumah pribadi ya. Nah, setelah punya rumah pribadi, ingin punya ya kendaraan ya, walaupun kendaraan yang sederhana katakanlah ya. Ya. Nah, kemudian setelah punya kendaraan, punya keinginan untuk setelah dengan perkembangan anak pun ya, dari mulai ya, katakanlah kondisi istrinya hamil ya, itu
perlu kita pikirkan mengenai ya untuk perawatan dan untuk merawat agar kondisi ibunya dan calon bayinya itu sehat. Tentu kita perlu faktor pendukung agar mereka dalam keadaan sehat ya. Itu keinginan dan cita-cita ya. Setelah menjelang kelahiran tentu isinya butuh lebih ekstra ya dari faktor keuangan ya. Kemudian sampai lahir pun, kemudian menjelang istilahnya proses pertumbuhan ya, kemudian lanjut lagi mengenai jenjang sekolahnya, jenjang kedepannya ya, tentu punya keinginan dan cita-cita ingin mempunyai penghasilan ya. Nah tentunya kalaupun sekarang sedang punya penghasilan ya, entah besar atau kecil ya, tentu yang namanya penghasilan terkadang tidak lebih besar daripada pengeluaran ya. Katakanlah makin ke depan kan yang namanya ya harga dan kondisi segala barang, produk segala macam itu bukannya dari harga-harga itu turun ya, malah bisa jadi mungkin akan merangkak naik ya. Maka ketika kita sudah mengetahui cita-cita dan keinginannya apa, tentu kita bisa sampaikan bahwa sebagai yang nantinya akan menjadi backup ya atau alternatif ya, agar mendapatkan yang kita harapkan itu sumber penghasilan ya, dimana sumber penghasilan yang akan kita garap ya, itu tentu awalnya ada belajar bisnis ya, bisnis yang sederhana saja ya, belajar bisnis sederhana ya, yang tidak menguras tenaga ya, kemudian yang tidak terlalu menguras pikiran ya, kemudian yang tidak juga terlalu menguras waktu ya. Jadi bisnis yang kita sampaikan adalah bisnis yang fleksibel dari segi waktu dan pengerjaannya ya. Jadi insya Allah waktu untuk katakan untuk keluarga, untuk istirahat, apalagi untuk beribadah ya, kalau kita mungkin sebagai umat muslim ya, 5 waktu untuk sholat katakanlah, itu kita lebih leluasa ya. Ya tentu dari belajar bisnis ini yang sederhana ini kita bisa melakukannya dengan santai ya. Nah yang kedua, selain belajar bisnis yang sederhana, juga bahwa kita sampaikan bahwa di bisnis PTBS ini kita adalah membangun kerjasama ya, membangun kerjasama, membangun tim. Jadi kerja kita akan lebih ringan ya, akan lebih sederhana karena kita kerjasama dengan tim ya. Namun kita sampaikan bahwa hasilnya itu terkadang bisa membuat kita di luar nalar atau di luar yang umum ya. Karena alhamdulillah dengan adanya sistem dari yang diterapkan oleh bisnis PTBS ini, PTBS memberikan katakanlah bagi hasil yang cukup
besar, ya kita bisa sampaikan ya. Nah, kemudian dan selanjutnya antara keinginan tentu ada hubungan dengan mengenai bagaimana kondisi ekonominya ya. Kondisi ekonominya, apakah calon konsumen tersebut sedang apakah mempunyai hutang, apalagi hutang riba ya, yang sangat mencekik sekali ya. Kemudian apakah sedang dalam keadaan katakan menganggur, tidak punya pekerjaan tetap ya. Jadi apalagi ditambah dengan kondisi katakanlah sudah misalkan usahanya bangkrut ya, ditambah lagi dengan terjerat hutang ya, maka kita bisa sampaikan bahwa PTBS itu menawarkan proyek kemitraan ya, dimana menjadi reseller produk ya, produk-produk yang sudah disampaikan ya, produk herbal, kemudian penghemat BBM, kemudian pupuk organik, produk ternak, dan produk lain-lainnya ya. Jadi bisa menjadi solusi atau menjadi pilihan solusi bahwa untuk calon konsumen itu ya, apabila ketiga poin tadi ya, itu juga mencakup poin yang keempat ya, itu insya Allah kita bisa sampaikan bahwa produk dan bisnis PTBS itu menjadi insya Allah menjadi salah satu solusinya ya. Dan untuk memenuhi solusi ya, katakanlah ya, dari untuk sebagai usaha atau ikhtiar agar katakanlah ekonomi keluarganya itu ada perbaikan, ada peningkatan ya, maka bisa sampaikan bahwa PTBS itu menawarkan kemitraan ya, dimana kemitraan itu katakanlah kerjanya itu menjadi reseller produk ya. Jadi ketika mau bergabung atau berkenan bergabung menjadi mitra ya, dan menjadi reseller produk PTBS, maka PTBS menawarkan bonus hingga reward ya. Mengenai rinciannya bisa kita sampaikan melalui buku flip chart ya, seperti ini ya. Dan setiap mitra akan dibekali, selain juga akan mendapatkan produk ya yang diorder, maka setiap mitra akan mendapatkan buku seperti ini, buku flip chart, buku panduan ya. Isinya mengenai profil perusahaan, kemudian produk, kemudian testimoni, dan marketing plan. Nah, secara singkatnya bahwa reseller produk ini akan mendapatkan bonus dan reward ya. Dan ada dua poin yang bisa dijalankan oleh konsumen tersebut ya, apabila konsumen tersebut istilahnya nanti berkenan menjadi mitra ya. Yang pertama, ketika pasti mitra tersebut mendapatkan produk ya, maka mitra tersebut bisa menjual secara eceran produk tersebut ya, dengan ada keuntungan hasil selisih dari penjualan produk tersebut ya, karena harga mitra itu adalah harga di mana produknya itu secara sistem paket ya. Sedangkan kalau harga paket dan harga eceran itu jauh lebih murah harga paket ya. Kemudian yang bisa melakukan juga
poin yang kedua ya, yaitu membangun mitra atau reseller baru ya, dimana seorang mitra ketika dia mempunyai reseller baru ya atau mitra baru ya, maka otomatis yang mengajak mitra baru atau yang reseller baru ya, maka dia berhak mendapatkan bonus sponsor, kemudian bonus-bonus yang lainnya sehingga rewardnya. Begitu pula reseller baru itu bisa bisa menjadi mitra baru ya, reseller lama. Katakanlah misalkan reseller yang pertama itu mengajak reseller baru atau mitra pertama mengajak mitra baru ya, sehingga mitra yang pertama mendapatkan bonus sponsor dan ada peluang mendapatkan bonus pasangan kemudian sampai reward ya. Nah, mitra baru pun dibantu oleh mitra pertama ya. Jadi intinya kita membangun mitra, membangun jaringan sehingga tumbuh mitra-mitra baru ya. Dan mitra baru, setiap ada pertumbuhan mitra baru, mitra lama dibantu oleh sponsornya atau dibantu oleh upline-nya atau juga dengan leadernya, sehingga bisa berkembang lagi mendapatkan mitra-mitra baru selanjutnya ya. Mengenai bagaimana membangun mitra atau membangun jaringan ya, bisa ditanyakan kepada orang yang mengajak ya. Dan dalam hal ini insya Allah kalau pemirsa berkenan ya untuk info atau pendaftaran ya, silahkan kontak nomor telepon saya ya, dengan saya niatkan bahwa mari seandainya berkenan bekerja sama ya, mari kita sama-sama berjuang membangun mitra untuk perbaikan atau untuk perbaiki kondisi kita saat ini ya. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Insya Allah semampu saya ya, dengan kemampuan yang ada insya Allah saya akan sampaikan di video-video selanjutnya mengenai apapun itu, mengenai entah itu produk ataupun bisnis PTBS ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.